Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Rumah Baraya. Channel tempatnya menggali info real estate, mencakup marketing, mencakup tips dan trik bisnis di dunia properti. Tempat belajar bareng untuk menggali inspirasi dan insight di dunia real estate khususnya. Saya Irfan Firdaus, host dari channel Rumah Baraya. Kali ini akan berbagi mengenai tahapan, tangga apa saja sih sebenarnya yang dilalui kita sebagai newbie ya di dalam dunia real estate ini. Sebenarnya ini bisa dibilang bukan tangga, karena bisa jadi kalau anak sultan itu langsung aja jadi investor atau developer ya, beli tanah jual bla bla bla. Tapi pada umumnya memang ada beberapa tahapan yang biasa dilalui dalam bisnis real estate ini gitu. Nah, kurang lebih ada 4 tahapan nih. Ada 4 tahapan di dunia perpropertian ini. Satu itu ada yang namanya brokerage ya, atau agen kita tahu bersama ya, agen di properti. Yang kedua ada di flipper, namanya istilahnya flipper. Yang ketiga developer, dan yang keempat itu investor. Sekali lagi disclaimernya, ini adalah bukan sebuah tahapan yang berjenjang yang antara satu mempengaruhi dan yang lainnya, enggak. Ini tuh pada umumnya ekskalasi yang dicapai oleh orang itu biasanya bermulai dari tangga-tangga tersebut. Oke, ya yang pertama itu disebut dengan agen ya. Tahapan pertama agen. Semuanya bisa menjadi agen di properti gitu ya. Banyak sekali kedepannya nanti saya bahas juga beberapa komunitas-komunitas di Bandung dan di Jakarta yang memang secara gratis cuma-cuma gitu membagikan ilmunya terutama di digital marketing properti gitu. Semuanya bisa menjadi agen, dari mulai agen yang resmi ataupun tidak resmi gitu ya. Dari mulai menjual rumah yang 100 jutaan atau sampai miliaran, itu memiliki karakteristiknya masing-masing. Ada karakteristiknya masing-masing gitu ya. Dulu saya pernah menjual rumah dari mulai rumah subsidi sampai ke 2 miliaran gitu. Itu memiliki karakteristik masing-masing dan memiliki channelnya masing-masing. Tapi semua berawal dari agen tadi. Yang pertama agen. Yang kedua ada yang namanya flipper. Nah, flipper ini lebih bermodal dikit guys. Ini dia lebih bermodal. Dia lebih ada modalnya, maksudnya ada modalnya itu ketika melihat salah satu ngeflip itu, istilah ngeflip itu seperti ngelihat rumah yang jelek gitu ya, dia beli gitu ya, dia percantik terus dia jual lagi gitu ya. Nah, ini sebenarnya mirip dengan agen tadi, cuman dia mengeluarkan modal sedikit lah gitu ya. Ketika memang tadi tahapan yang pertama di agennya itu sudah terkumpul banyak ya. Contohnya saya dulu sempat closing di yang 2 miliar tuh dapat sampai 60 sampai 70 juta biasanya. Di kisaran 2,5% sampai 3% dikumpulin sehingga memiliki modal, baru berlanjut ke flipper. Itu ngeflip gitu ya, istilahnya ngeflip. Nah, yang ketiga, tahapan berikutnya itu ada yang namanya developer. Developer kebetulan saya juga sudah menekuni ini dari belum lama sih, nanti makanya bisa sharing, belajar bareng dari 2017 dengan memulai lahan di ukuran ya 12 unit sampai sekarang ada di 2 hektar sampai ke di 167 unit. Kita bisa sharing, belajar bareng di sana, karena untuk tahap ketiga ini developer ini lumayan cukup banyak sekali ya segi-segi yang perlu dipelajari, dari mulai aspek legal, aspek humas, masyarakat, ormas, dari mulai aspek penjualannya, dari mulai aspek tadi legal berhubungan dengan notaris, dengan kontraktor, dengan funding atau bank dan lain-lain gitu.
Nah, yang terakhir adalah investor. Kalau investor, ini udah ranahnya sultan lah ya. Udah kalau di Kurobit Kiyosaki itu udah di kuadran sebelah kanan gitu ya. Dia udah mengerti karakteristik dunia real estate, dia udah mengerti tren secara global dan lain-lain. Jadi dia tinggal naro-naro aja nih. Itu yang namanya investor. Kita udah tahu bareng lah kalau investor. Nah itu empat yang memang jenis atau tahapan yang memang ada, salah satunya usaha di dunia per real estatean gitu ya. Nah mungkin itu untuk terkait banyaknya atau beberapa tahapan di yang ada apa aja sih sebenarnya di dunia properti. Semoga info di sini bermanfaat bagi teman-teman semua, terutama yang memang passion di bisnis atau pengen tahu lebih lanjut di misalnya di marketing properti. Insya Allah kedepannya saya akan bikin konten-konten lagi terkait ya temuan di lapangan ya, temuan di lapangan. Sebenarnya apa aja sih sebenarnya yang perlu dihindarin ketika atau tips atau trik dalam memasarkan properti seperti itu gitu ya. Jangan lupa subscribe di tombol di bawah sini gitu ya. Biar kalau kata orang-orang milenial biar makin semangat nih guys. Bikin konten-kontennya. Oke, demikian untuk tahapan itu. Sekali lagi kita belajar bareng di sini. Kita sama-sama di sini. Kalau misal pun ada kesalahan atau tambahan, silahkan tambahkan di komen saja ya. Oke, cukup sekian dari untuk topik perdana ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.